Halo semua, perkenalkan nama saya Vanessa dengan NIM 010339110005 dari Universitas Pelita Harapan ingin menjelaskan tentang consumer behavior. Jadi, yang pertama terdapat faktor budaya. Nah, faktor budaya ini nanti terbagi lagi menjadi tiga. Nah, yang ke satu itu ada budaya. Nah, budaya adalah penyebab yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Perilaku manusia sebagian besar dibentuk dari lingkungan di mana ia tumbuh. Setiap kelompok atau masyarakat memiliki budaya dan pengaruh budaya terhadap perilaku pembelian yang berbeda-beda, yang memiliki banyak variasi yang berbeda-beda di tiap negara. Saya akan mengambil contoh pada perusahaan Indomie. Nah, di setiap negara pasti memiliki regulasi makanan yang berbeda-beda dong. Seperti yang akan saya bandingkan di sini, Indomie di Indonesia dan Australia. Pada Indomie Australia mengandung 420 kalori dengan rincian 59 gram karbohidrat, 16,6 gram lemak, dan 8,4 gram protein. Sedangkan Indomie di Indonesia memiliki 380 kalori dengan 54 gram karbohidrat, 14 gram lemak, dan 8 gram protein. Bisa kita lihat di sini bahwa kalori di Australia lebih besar dari Indonesia, padahal berat bersihnya sama. Perubahan ini kemungkinan besar karena regulasi masing-masing negara berbeda-beda. Selain itu, rasa dari Indomie-nya juga berbeda disesuaikan dengan selera masing-masing negara, walaupun tidak berbeda-beda jauh. Contohnya, yang dijual di Australia tidak begitu asin, sedangkan yang di Indonesia lebih asin. Seperti itu. Yang kedua ada subculture atau cabang kebudayaan. Dalam setiap budaya, di dalamnya pasti terdapat cabang-cabang kebudayaan. Subculture mencakup kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Seperti contohnya di Indonesia, Indomie mengeluarkan rasa-rasa favorit atau berasal dari makanan khas Indonesia, seperti rasa rendang, soto mie, cabai hijau, cakalang, dan lain-lain. Tetapi di luar negeri, tentunya Indomie tidak mengeluarkan varian rasa tersebut untuk dijual di sana. Untuk di luar negeri, seperti contohnya di Inggris, Indomie mengeluarkan rasa chicken tikka masala dan rasa beef smack di Norwegia. Dan tahukah kalian bahwa Indomie diproduksi berdasarkan wilayah, sehingga cita rasa Indomie disesuaikan dengan lidah konsumen di setiap daerah. Seperti contohnya, Indomie rasa kari ayam yang dijual di Pulau Jawa dengan Sumatera memiliki cita rasa yang berbeda, walaupun perbedaan rasanya tidak terlalu jauh. Selanjutnya itu yang ketiga, ada dari kelas sosial. Nah, di setiap masyarakat tentunya terbagi-bagi berdasarkan kelas sosial, di mana setiap kelompoknya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kelas sosial ini ada dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Kelas sosial tidak ditentukan oleh satu faktor saja, seperti pendapatan, tetapi diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya. Seperti Indomie, produk ini tidak membatasi siapapun untuk membeli, dari lower class bisa membeli karena harganya sangat murah, mulai dari 2 ribuan saja, sampai dengan kelas atas yang ingin membeli karena rasanya yang begitu enak. Pada gambar kita bisa melihat kelas-kelas dari lower class sampai upper class. Oke, selanjutnya faktor sosial, yaitu yang dipengaruhi oleh kelompok kecil, konsumen, keluarga, dan status sosial. Nah, yang ke satu ada grup dan jejaring sosial. Pengaruh mulut ke mulut, yaitu suatu produk akan mulai dikenal jika dibicarakan atau direkomendasikan pribadi dari teman,
rekan kerja, dan konsumen lain yang terpercaya. Salah satu contohnya itu ialah pada Starbucks, yang menggunakan pengaruh mulut ke mulut oleh customer, yaitu dengan cara menuliskan nama pelanggan dan tanda senyum di cup gelas. Hal ini cukup menarik perhatian. Selain itu juga diberikan pelayanan yang ramah, kualitas minuman yang baik, bahkan suasana nyaman untuk minum kopi. Yang kedua, jejaring sosial daring. Komunitas online di mana orang bisa saling bertukar informasi dan bersosialisasi. Alih-alih melemparkan lebih banyak pesan komersial satu arah kepada konsumen, mereka berharap untuk menggunakan internet dan jejaring sosial untuk berinteraksi dengan konsumen dan menjadi bagian dari percakapan dan kehidupan mereka. Seperti contohnya Starbucks di Indonesia. Starbucks Indonesia mempunyai akun Instagram sendiri. Di Instagram, kita dapat melihat diskon setiap harinya di Starbucks. Selain itu, jika kita mengupload minuman atau makanan Starbucks di IG Story, nantinya akan di-repost oleh akun Starbucks ini. Secara tidak langsung, hal ini sudah membuat customer merasa dekat dengan Starbucks. Starbucks juga menyediakan member card yang memiliki banyak benefit, seperti praktis, dan terdapat banyak hadiah atau reward. Lalu yang kedua ada keluarga. Anggota di dalam suatu keluarganya tentunya mempengaruhi satu sama lain dan bahkan mempengaruhi pembelian sesuatu. Pemasar tertarik pada peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anak dalam pembelian produk jasa yang berbeda. Seperti contohnya ialah pada keluarga yang sudah terbiasa hidup dengan barang-barang mewah, maka keluarga tersebut mulai dari suami, istri, maupun anak-anaknya pasti akan membeli barang-barang yang branded dan mewah. Dan yang ketiga ada peran dan status. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat didefinisikan dari segi peran maupun status. Peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan oleh orang-orang menurut orang-orang di sekitar mereka. Seperti contohnya adalah selebgram. Selebgram atau artis pastinya akan terus membeli baju dengan model-model yang terbaru, terkini, dan sedang tren. Nah, selanjutnya setelah itu ada faktor pribadi. Yang pertama, dipengaruhi oleh usia dan tahap siklus hidup. Makin bertambahnya usia, tentunya akan terdapat banyak hal yang berubah, mulai dari segi fashion sampai dengan tempat wisata yang ingin dikunjungi. Contohnya ialah ketika umur masih muda, bebas bisa jalan kemana-mana saja. Tetapi di saat umur sudah tua, tidak bisa lagi jalan ke tempat-tempat yang banyak tangganya, ataupun banyak jalan kakinya, atau bahkan ke tempat-tempat yang seperti hutan-hutan itu sangatlah membahayakan untuk orang yang sudah lanjut usia, karena tubuh sudah tidak bugar dan mudah lelah. Selanjutnya, pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi apa yang akan ia beli nantinya. Contohnya, jika ia bekerja sebagai YouTuber, tentunya ia membutuhkan kamera, lighting, dan lain-lain. Dan ia juga akan berbelanja sesuai kebutuhan yang diperlukan seiring perkembangan zaman. Selanjutnya ada situasi ekonomi. Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi toko dan pilihan produknya. Seperti untuk ekonomi yang menengah ke bawah cenderung akan membeli tas tidak bermerek atau bermerek tapi tidak terlalu mahal. Dan untuk yang situasi ekonomi yang menengah ke atas, mereka akan cenderung membeli tas bermerek seperti Chanel, Dior, LV, Prada, dan lain-lain. Selanjutnya, dipengaruhi juga oleh gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam psikografisnya. Ini melibatkan pengukuran dimensi aktivitas, minat, dan opini utama konsumen, aktivitas berupa pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, acara sosial, dan minat berupa makanan, mode, keluarga, rekreasi, dan opini berupa tentang diri mereka sendiri. Masalah sosial, bisnis produk. Gaya hidup menangkap sesuatu yang lebih dari kelas sosial atau kepribadian seseorang. Ini profil seluruh pola seseorang bertindak dan berinteraksi di dunia.
Contoh ialah pelanggan Starbucks yang membeli minuman dengan menggunakan tumbler dari Starbucks. Ia menandakan bahwa ia adalah pelanggan setia Starbucks dan biasanya orang yang telah membeli tumbler Starbucks ini akan lebih sering membeli minuman Starbucks karena mereka merasa bahwa Starbucks ini sudah masuk dalam gaya kehidupannya. Dan yang terakhir dalam faktor individu, yaitu ada kepribadian dan konsep diri. Kepribadian yang berbeda dari setiap orang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis unik yang membedakan seseorang atau sekelompok. Contohnya ialah konsep yang dibawakan oleh Starbucks, yaitu akan menuliskan nama pada setiap cup. Ini menarik pelanggan untuk memasukkannya ke media sosial mereka. Dan penulisan nama di cup ini adalah salah satu konsep dari Starbucks. Makanya banyak orang yang tertarik ingin mencoba minuman ini. Selanjutnya, ada faktor psikologi. Ini dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu adalah motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Yang pertama ada motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa sifat biologis yang timbul dari keadaan tegang seperti lapar, haus, atau tidak nyaman. Lainnya bersifat psikologis yang timbul dari kebutuhan akan pengakuan penghargaan atau kepemilikan. Suatu kebutuhan menjadi motif ketika dibangkitkan sampai tingkat intensitas yang memadai. Motif atau dorongan adalah kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan orang tersebut mencari kepuasan. Psikolog telah mengembangkan teori motivasi manusia. Dua yang paling populer yaitu adalah teori Sigmund Freud dan Abraham Maslow, yang memiliki arti yang sangat berbeda untuk analisis konsumen dan pemasaran. Jika Sigmund Freud berasumsi bahwa sebagian besar orang tidak sadar tentang kekuatan psikologis nyata yang membentuk perilaku mereka. Teori Freud menyatakan bahwa keputusan pembelian seseorang dipengaruhi oleh motif bawah sadar yang bahkan mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh pembeli. Dan untuk yang Maslow bisa dilihat pada layar, yang paling bawah itu ialah physiological needs. Yang paling bawah, yaitu adalah lapar dan haus. Lalu setelah itu akan makin naik ke safety needs, yaitu adalah security dan protection, yaitu ialah keamanan. Setelah itu akan naik lagi ke social needs, yaitu adalah sense of belonging dan love. Akan naik lagi esteem needs, yaitu adalah self-esteem, recognition, dan status. Dan di sini yang paling tinggi itu ialah self-actualization needs, yaitu self-development and realization. Selanjutnya ada persepsi. Orang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi oleh persepsinya sendiri tentang situasi tersebut. Kita semua belajar melalui aliran informasi, melalui pasif indera kita, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan rasa. Seperti contohnya, saya akan mengambil contoh seperti ini. Iklan-iklan makanan yang mereviewnya dengan menarik dan membuat makanan tersebut terlihat sangat enak, itu membuat alam bawah sadar kita itu secara tidak langsung itu mengkode bahwa kita ingin mencicipi produk tersebut gitu. Jadi secara tidak sadar kita ingin membeli produk itu. Dan akhirnya nanti kita akan membeli produk itu. Selanjutnya ada learning. Belajar menggambarkan perubahan perilaku individu yang muncul dari pengalaman. Teori belajar mengatakan bahwa sebagian besar perilaku manusia dipelajari. Belajar terjadi melalui interaksi dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan, dan penguatan. Contoh, saya yang awalnya menggunakan HP Samsung yang berupa Android, waktu itu ingin mengganti handphone menjadi iPhone. Nah, pertama-tama saya bingung bagaimana cara untuk memakai HP iPhone saya ini. Tetapi saya harus belajar dan harus menyesuaikan diri dulu. Dan menurut saya, ketika saya sudah mempelajari HP ini,
HP iPhone ini jauh lebih enak dipakai dibanding produk sebelumnya. Jadi setelah itu saya akan kembali membeli produk dengan merek Apple. Lalu selanjutnya ada keyakinan dan sikap. Melalui melakukan dan belajar, orang memperoleh keyakinan dan sikap. Ini pada gilirannya mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Seperti orang-orang yang telah meyakini bahwa Samsung dan Apple adalah dua produk handphone yang paling bagus. Jadi kebanyakan orang yang tidak terlalu peduli akan handphone dan saya tidak begitu mengerti pasti akan membeli di antara kedua produk tersebut. Lalu kita akan beralih ke the buyer decision process. Terdiri dari need recognition, information search, evaluation of alternative, purchase decision, and post-purchase behavior. Nah, yang pertama ada need recognition. Tahap pertama dari proses keputusan pembeli, di mana konsumen mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan ini bisa dipicu dari kebutuhan-kebutuhan lainnya. Contohnya seperti ketika kita sedang berbincang-bincang dengan teman, biasa akan membahas banyak hal, dan bisa juga membahas tentang produk yang digunakan untuk menyembuhkan keluhan pada wajah teman yang tadinya berjerawat dan sekarang sudah sembuh. Dengan begitu, kamu yang memiliki masalah jerawat juga tertarik ingin membeli produk yang teman Anda pakai kan. Pada tahap ini, pemasar harus meneliti konsumen untuk mengetahui jenis kebutuhan atau masalah apa yang muncul, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana mereka mengarahkan konsumen ke produk tertentu. Selanjutnya ada information search, di mana konsumen terangsang untuk mencari informasi lebih lanjut. Konsumen mungkin hanya meningkatkan perhatian atau mungkin melakukan pencarian informasi secara aktif. Konsumen yang tertarik mungkin atau mungkin tidak mencari informasi lebih lanjut. Jika dorongan konsumen kuat dan produk yang memuaskan sudah dekat, kemungkinan besar dia akan membelinya. Seperti tadi, ingin membeli produk untuk menyembuhkan jerawat, pasti akan mulai mencari detail informasinya tentang produk-produk tersebut. Seperti melihat-lihat review di YouTube, melihat review orang, atau rating produk juga, dan juga bahkan melihat harga-harga produk tersebut. Selanjutnya terdapat evaluation of alternative. Konsumen sampai pada sikap terhadap merek yang berbeda melalui beberapa prosedur evaluasi. Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif pembelian tergantung pada konsumen individu dan situasi pembelian tertentu. Dalam beberapa kasus, konsumen menggunakan perhitungan yang cermat dan pemikiran logis. Di lain waktu, konsumen yang sama melakukan evaluasi sedikit atau tidak sama sekali. Sebaliknya, mereka membeli berdasarkan dorongan hati dan mengandalkan intuisi. Terkadang konsumen membuat keputusan pembelian sendiri, terkadang mereka meminta saran dari teman, melihat ulasan online, atau penjual untuk membeli. Contohnya ialah ketika sudah memilih beberapa merek produk untuk perawatan wajah. Produk mana sih yang akan benar-benar harus dibeli? Nah, maka akan dipertimbangkan lagi mana produk yang benar-benar sesuai dengan wajah, permasalahan wajah, dan mana yang menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan masalah kulit, dan bahan-bahan yang terpercaya tentunya. Keputusan pembelian konsumen biasanya dipengaruhi oleh mana barang yang paling dia sukai, tetapi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor juga seperti sikap orang lain dan faktor situasional. Contohnya, ketika saya ingin membeli produk something untuk mengatasi masalah pada wajah, tetapi teman saya ada yang berkata bahwa ketika ia menggunakan produk tersebut, produknya malah membuat muka dia semakin parah, semakin breakout, dan lain-lainnya yang membuat kita bisa mundur
yang tadinya ingin membeli menjadi tidak jadi membeli. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada post-purchase behavior. Nah, tidak berakhir ketika produk sudah terbeli. Setelah membeli produk, terdapat dua kemungkinan antara konsumen puas atau tidak puas. Apa yang menentukan apakah pembeli puas atau tidak puas dengan pembelian? Jawabannya terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan kinerja produk yang dirasakan. Jika produk tidak sesuai harapan, konsumen kecewa. Jika memenuhi harapan, konsumen puas. Dan jika melebihi harapan, konsumen senang. Semakin besar kesenjangan antara harapan dan kinerja, semakin besar ketidakpuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa penjual harus menjanjikan hanya apa yang dapat diberikan oleh merek mereka, sehingga pembeli puas. Contoh yang akan saya ambil ialah pada makanan di McDonald's. Seperti biasa, pada menu McD terdapat foto-foto yang menampilkan masing-masing makanan. Pembeli membeli makanan tersebut dengan harapan makanan aslinya akan keluar seperti pada gambar. Dan ternyata ketika sudah memesan, makanan yang diberikan sesuai dengan gambar dan juga rasanya lezat. Ini memberikan kepuasan bagi pelanggan karena realitas sesuai dengan ekspektasi, sehingga pelanggan puas dengan hal ini. Nah, berikut ini ialah link-link yang saya pakai untuk mencari beberapa informasi tambahan. Terima kasih telah menonton video saya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih.